Anda kembali menyaksikan segmen Financial Forum CNBC Indonesia bersama saya Syarifah Rahma, dan pemirsa kini kami lanjutkan kembali diskusi bersama dengan Bapak M. Ismail Riyadi selaku Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan, serta Financial Expert CNBC Indonesia Mas Ai Ahmad Hidayah. Kita lanjutkan kembali diskusi kita Pak Ismail dan juga Mas Ai, ya balik lagi. Tadi kan kita berbicara di era digital ini begitu banyak modus penipuan dan bahkan ketika kita berbicara berkaitan dengan data yang kita miliki, begitu nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah. Ini kan sebetulnya dengan begitu banyak transaksi digital yang kita lakukan, begitu ya. Sebenarnya bisa saja Pak, data kita kan sudah tersebar, begitu ya. Sehingga akhirnya langkah preventif kita harus lebih berhati-hati lagi, harus lebih aware lagi, begitu. Nah, langkah-langkah preventif yang dari OJK bisa sampaikan kepada masyarakat seperti apa? Melalui media edukasi dan literasi yang terus kita lakukan sebenarnya, karena OJK ini kan juga melakukan fungsi untuk literasi dan inklusi. Jadi bukan hanya literasi tetapi inklusi untuk masyarakat kita yang belum bisa mengakses layanan keuangan. Sebenarnya materi edukasi yang paling banyak ya Mas Ayi atau Mbak Iva, itu memang diporsi untuk kewaspadaan terhadap berbagai kejahatan keuangan yang sekarang ada di digital itu. Dan salah satunya yang paling penting selalu kita sampaikan adalah bagaimana menjaga data kita dengan baik. Jadi apakah itu KTP, apakah itu OTP, atau apakah kartu kredit atau KK, semuanya itu harus kita jaga. Dan ini tentu saja OJK juga terkait dengan bagaimana memberantas atau mengantisipasi itu sudah ada Satgas Pasti, ya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, di mana di dalamnya ada kementerian lembaga terkait. Kalau yang sudah diblokir sudah banyak, tetapi kita tahu bahwa kejahatan ini kan lintas negara juga dan mereka berganti-ganti. Nah, kembali kuncinya ada pada kita, kunci pada masyarakat. Dan percayalah bahwa lembaga keuangan itu tidak akan langsung menelpon kita. Jadi kalau ada misalnya scam, ya, tadi Mas Aif sampaikan melalui social engineering, salah satunya adalah menelpon kita dengan phishing dan menyatakan, Pak, kartu kredit Bapak ada digunakan, saya ingin bantu blokir. Itu tidak akan mungkin. Kita bisa lakukan cek dulu ke banknya. Lebih baik kita yang menelpon ke bank. Ya, karena kita harus waspada bahwa bank tidak akan mungkin langsung menghubungi kita dengan langsung. Karena bank sudah menyediakan platform-platform untuk kita yang menelpon ke mereka. Nah, itu salah satu hal yang paling penting. Jadi kembali memang poinnya jaga data kita, data pribadi kita. Itu mungkin Mbak Iva. Baik Pak Ismail. Nah, kalau kita berbicara tadi kan tema kita adalah cerdas finansial, begitu ya Pak ya. Tadi dari satu sisi memang kita harus cerdas dari sisi keamanan, begitu ya, safety, begitu, seperti apa kita tidak mudah tertipu, tidak bisa tertipu, bahkan lebih bagus lagi kata-kata tidak bisa tidak bisa tertipu, begitu ya, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, begitu. Tapi seperti apa tentunya kita bisa lebih smart lagi dalam pengelolaan keuangan, begitu Pak. Dari OJK sendiri Pak, langkah-langkah atau mungkin apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, begitu, dari sisi pengelolaan keuangan agar bisa lebih baik lagi dan juga bisa lebih cerdas lagi ke depannya. Nah, ini menarik kepada teman anak-anak muda Gen Z kita itu memang OJK selalu menekankan soal bagaimana menyusun rencana keuangan ke depan, karena kita tahu anak muda ini kan memegang banyak ini. Kalau kita lihat sekarang salah satu fenomena adalah FOMO, ya. FOMO, FOPO, dan kemudian YLO itu kan satu-satu adalah dia tidak bisa menggunakan. Kita tahu bahwa sekarang ini di era digital banyak sekali penawaran yang masuk dan mereka selalu over consumption untuk membeli sesuatu. Nah, yang harus dipikirkan tentu saja adalah Anda masih panjang, Anda harus merencanakan keuangan kita dengan baik, apakah melalui tabungan, apakah melalui investasi, dan OJK punya banyak produk keuangan yang produk program yang dengan untuk inklusi, salah satunya Si Muda dan sebagainya. Harapannya adalah dari mulai dini anak muda dia
diajarin untuk bijak dan kemudian berinvestasi di waktu muda gitu. Oke, baik. Ini kan juga tadi apa yang disampaikan oleh OJK ini kan target dan tujuannya sama begitu ya. Seperti apa tentunya generasi yang lebih baru ini, generasi muda masyarakat secara umum ini bisa inklusi finansial dan bisa memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya begitu. Nah, tapi mungkin Mas Ai ya, kalau kita berbicara kesempatan dan juga peluang-peluang yang ada begitu ya, tentunya untuk kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya instrumen investasi, kemudian juga produk-produk finansial begitu ya, yang tujuannya adalah untuk keuntungan kita ke depannya begitu secara finansial. Nah, apa sih yang harus dipahami basicnya terlebih dahulu Mas Ai? Ya. Karena kalau kita belajar mungkin cukup overwhelmed ya Mas ya. Kita ngomong ada saham, ada SBN, ada banyak sekali belum produk asuransi gitu. Jadi basic yang harus dipahami untuk kita bisa lebih cerdas finansial seperti apa? Iya, jadi kalau misalkan dari sisi perencanaan keuangan gitu ya, kalau kita belajar ilmu perencanaan keuangan sebenarnya ada 6 pilar yang harus diperbaiki kalau mau keuangan kita tuh menjadi lebih baik gitu ya. Pilar pertama itu yang paling penting adalah cash flow. Gimana caranya cash flow-nya positif dulu nih gitu. Kalau ternyata masih negatif gitu ya, dalam arti penghasilannya lebih rendah dibanding pengeluarannya, spendingnya berarti ya itu harus diperbaiki dulu. Kenapa cash flow? Karena kalau cash flow-nya masih negatif, kita belum bisa melanjut ke pilar yang kedua, yaitu proteksi gitu. Kenapa? Karena tidak ada kelebihan uang untuk membeli proteksi, kan seperti itu. Nah, setelah cash flow-nya membaik, positif, baru kita pilar berikutnya, pilar kedua adalah proteksi. Gunanya apa? Gunanya sebelum kita istilahnya kalau ibaratnya kendaraan, sebelum kita melaju lebih kencang, kita pasang seat belt-nya dulu nih, proteksinya dulu, supaya kalau ada apa-apa, kita relatif lebih aman gitu ya. Nah, di pilar yang ketiga barulah investasi. Nah, kadang-kadang banyak masyarakat di luar sana, terutama anak muda gitu ya, justru investasi dulu gitu ya, padahal mungkin masih banyak utangnya gitu ya, cash flow-nya masih babak belur atau negatif ya. Sebenarnya investasi itu di pilar yang ketiga kalau di sisi perencanaan keuangan gitu ya. Nah, kalau yang keempat itu ada namanya pajak, perencanaan pajak. Cuma itu kan mungkin relatif lebih normatif lah ya. Yang keempat dana pensiun. Jadi itu juga penting gitu. Bagaimana kita memupuk dana pensiun sehingga ketika kita sudah tidak produktif lagi di hari tua, kita tidak jadi beban buat keturunan kita atau keluarga kita gitu. Itu juga untuk memutus mata rantai sandwich generation ya, supaya walaupun kita sudah tidak produktif, kita masih bisa hidup gitu dengan adanya dana pensiunnya. Terakhir baru waris gitu kalau di perencanaan keuangan. Ya kalau bisa yang kita wariskan itu adalah hal yang baik gitu ya, hal yang positif gitu, bukan utang gitu ya atau masalah gitu ya. Nah ini yang mungkin bisa diingat-ingat ya, nanti mengenai teknis strateginya seperti apa, setiap orang pasti punya uniqueness-nya yang berbeda-beda. Sementara kan kita juga ketahui bahwa sekarang begitu banyak tools-nya ya Mas. Banyak tadi tadi apalagi juga untuk poin-poin pertama yang disampaikan oleh Mas Ai begitu untuk menabung, kemudian juga untuk mengatur cash flow, kemudian juga untuk tadi produk-produk investasi, dan biasanya juga sekarang sudah banyak super app begitu yang diluncurkan ya, tentunya untuk bisa memudahkan masyarakat. Nah, seperti apa mungkin Mas Ai bisa memberikan insight tentunya seperti apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas user mobile banking dan bagaimana tentunya agar kita bisa memanfaatkan super app ini sebaik-baiknya, Mas. Iya, kalau di era seperti sekarang ini, di era digital memang untuk kita mengelola keuangan jauh lebih mudah. Kalau dulu mungkin kita menabung satu rekening sendiri, investasi satu rekening sendiri gitu ya. Beli asuransi, buka lagi rekening lagi. Kalau sekarang dengan banyaknya super apps gitu ya yang beredar, kita bisa melakukan semua perencanaan keuangan kita dalam satu aplikasi gitu. Nah, itu sangat memudahkan. Dan kita harus cerdas memilih ya supaya nanti juga nggak ketipu ke depannya gitu. Pilih yang memang aplikasi yang terdaftar lagi-lagi ya di OJK gitu ya. Benar-benar yang dari perusahaan jasa keuangan yang resmi gitu ya. Lalu juga dilihat lagi kira-kira logis nggak penawaran-penawaran yang diberikan. Karena banyak sekali juga aplikasi-aplikasi yang terlihatnya bagus ternyata memang belum terdaftar atau mungkin ilegal gitu ya. Nanti juga coba dicek lagi gitu. Harus logis penawarannya. Kalau ada yang menawarkan misalkan menabung bunganya di atas bunga penjaminan bank gitu atau bunga penjaminan APS misalkan gitu ya, itu ya coba dicek lagi bener nggak gitu. Karena kan pasti ada resiko-resiko yang harus
kita ketahui juga gitu ya. Jadi harus rutin cek Iya, juga gitu. Karena jadi kan kadang-kadang juga masyarakat bingung gitu, bunga LPS berapa? Betul. Jadi selain mudah, tapi juga resikonya juga menjadi lebih besar dengan era digital ini. Ancamannya juga semakin besar. Tapi gimana caranya kita harus lebih cerdas gitu ya, meminimalisir resikonya, tapi juga memaksimalkan potensi yang bisa kita dapat gitu. Baik. Saya kembali ke Pak Ismail ya Pak. Kalau dari OJK sendiri melihat sejauh mana tadi ya super app perbankan ini bisa membantu generasi muda ya tentu untuk dapat lebih memperhatikan dan lebih cerdas lagi ya Pak ya dalam pengaturan cash flow, dalam mengambil keputusan finansial dan juga mendorong peningkatan inklusi keuangan seperti apa sih sebetulnya Pak? Ya, seperti tadi Mas Ayi sampaikan bahwa super app yang sekarang berkembang dikelola atau dikembangkan oleh bank tentu saja adalah sesuatu yang bisa menjadi dalam tanda petik asisten finansial pribadi kita ya. Karena memudahkan, kemudian user friendly dan kemudian bisa kita gunakan secara dalam satu platform sendiri. Tetapi kuncinya kembali bahwa itu harus digunakan secara bijak ya. Karena kalau super apps itu misalnya ada analitik terhadap transaksinya, kemudian bisa nyambung dengan mungkin dengan insight belanja dan sebagainya, maka kuncinya kembali lagi harus digunakan dengan bijak. Nah, tujuan seseorang ketika menggunakan layanan produk keuangan tentu saja harus selalu diingat bahwa bukan hanya mudah, bertransaksi dengan mudah tapi juga aman, tetapi sekaligus tujuan jangka panjang ya. Untuk apa? Untuk masa depan tadi disampaikan. Dan salah satu yang penting juga adalah dari sisi kami di OJK, platform-platform ataupun super app ini mendukung juga proses inklusi ya. Karena menjangkau lebih mudah, kemudian menjangkau seluruh segmen masyarakat, memudahkan ya, sehingga itu sangat-sangat bagus. Dan tentu saja yang paling penting edukasi menjadi kata kunci. Balik kata lagi. seperti kita lakukan sekarang. Jadi mungkin itu. Baik, tadi menarik ya Pak Ismail sampaikan bahwa dengan ini meningkatkan inklusivitas begitu ya semua segmen, semua kegiatan, termasuk mungkin kegiatan usaha ya Pak ya. Karena kalau kita lihat ekonomi Indonesia itu kan memang masih ditopang oleh usaha kecil menengah begitu. Jadi banyak mungkin yang secara personal ingin buka usaha sendiri atau kemudian usahanya berkembang begitu menjadi usaha kecil, usaha menengah begitu. Dan ini juga kan tentu ditolong sekali dengan adanya digitalisasi. Nah, seperti apa mungkin Mas Ai memandang urgensi ya adopsi digitalisasi bagi UMKM, kemudian juga manfaatnya bagi penggerak ekonomi lokal. Saat ini seperti apa sih Mas? Sangat penting sekali ya, karena dengan adanya digitalisasi ketika kita berbisnis atau membuka usaha itu, pengaturan keuangannya menjadi lebih mudah. Kalau dulu mungkin belum era digital, kalau kita jualan kita harus catat gitu ya, di buku. Jual hari ini berapa, pemasukannya berapa, tapi dengan adanya digitalisasi, sekarang kita sudah bisa otomatisasi gitu, sehingga secara perkembangan bisnis juga bisa menjadi lebih cepat growth-nya gitu. Dan memang benar tadi kata Iva, karena di Indonesia sendiri memang sangat didukung oleh sektor bisnis UMKM gitu ya. Karena kita UMKM di Indonesia kalau tidak salah datanya itu ada 65 juta kurang lebih UMKM dan menyumbang 60% dari PDB kita gitu. Dan ini suatu hal yang sangat besar gitu ya. Dengan ada digitalisasi, pembinaan dan juga istilah pendampingan, tentu ini akan menjadi multiplier efek yang bagus buat pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Baik Pak Ismail, mungkin terakhir ya Pak ya harapannya begitu dari OJK, tentunya balik lagi ya, karena ini juga sebuah langkah dari OJK untuk terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya cerdas finansial ya Pak ya, tidak hanya bagi personal saja begitu untuk mengatur keuangan pribadi dan juga keluarga, tapi juga mungkin untuk para pelaku usaha begitu ya, khususnya usaha kecil menengah begitu. Nah, seperti apa mungkin harapannya begitu Pak dari OJK agar masyarakat juga bisa lebih aware lagi, bisa lebih waspada lagi, bisa lebih cerdas lagi secara pengelolaan keuangan. Ya, di era digital saya rasa kami di OJK memandang bahwa ini adalah satu yang memudahkan semua hal ya, termasuk di dalam aspek layanan keuangan ya. Tetapi selalu ingat saya, karena ini cerdas keuangan atau cerdas finansial itu juga dia waspada terhadap dan bijak menggunakannya dan sekaligus paham tentang risiko-risikonya, Mbak. Jadi layanan keuangan di era digital ini menjadi sangat penting karena manfaatnya akan banyak kita peroleh, tetapi jangan lupa kita harus tetap, masyarakat harus tetap bijak dan yang kedua tetap waspada terhadap berbagai hal yang sekarang muncul di era digitalisasi dan selalu gunakan
yang resmi atau berlegal dan jangan mengambil risiko untuk tidak atau lengah di dalam menggunakan hal-hal yang tidak legal. Gitu. Baik, tadi highlightnya berkali-kali harus gunakan yang resmi ya Pak ya. Untuk mengetahui resmi apa tidak silakan cek begitu ya Pak di OJK. Tadi sudah disebutkan kanal-kanalnya begitu, dan sekali lagi memang ini penting sekali untuk kita bisa terus menjaga keamanan transaksi digital ya di era digitalisasi yang begitu masif, dan tadi sudah ada beberapa highlightnya disampaikan oleh narasumber kita Pak Ismail. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan Mas Ai juga terima kasih atas insight-nya. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sampai bertemu kembali.